Kita sudah ada Pak Lurah ya guys ya. Dan di sini para konten kreator sudah siap akan meliput Kali Wadas yang akan dibongkar jembatan ya. Dan di sini banyak sekali sampah dan lumpur yang menumpuk di sekitar lokasi Kali Wadas teman-teman. Nah ini Pak Lurah mau melihat-lihat lokasi ini, mau sidak lokasi ya. Dan ini beko yang akan mengeruk kali dan sampah yang ada di sini guys ya. Dan di sana ada gorong-gorong guys yang tertutup tanah puluhan tahun ya guys ya. Pada hari ini sudah dinormalisasi ya, sudah dibersihkan pohon-pohon semak belukarnya tuh. Tapi bangunan ini resmi Pak. Hah? Mana ini? Iya. Masih PJT sebenarnya. PJT. Wah, PJT itu. Nah, makanya saya bongkar ini nunggu instruksi ntar. Kan sekarang tim dari sana udah semua ke sini. SDA semua, kalau nggak salah saya baca surat beritanya itu ada 6. Ya, 6 departemen dari SDA, terus dari apa ya? Ini PJT, terus ada juga tim apa ya, tim apa spesial lah ya, terus sama ini apa hukumnya itu apa tuh, nah itulah ya, pendamping ya itu Acara ya. sementara ini dibikin satu jalur lagi nih Pak, satu jalur ke sana. Kalau ke sana kan nggak mungkin berapa banyak rumah. Yang penting ini selamatkan dulu keinginan itu. Yang ada pun yang mengklaim ahli waris ya monggo. Kalau saya tidak menghalang-halangi. Ya silahkan langsung aja ke Pak Gubernur. Contoh kayak kemarin ada yang datang, ya saya jawabannya ya silahkan, kalau mau menghubungi ayo nih nomor telepon gitu kan. Karena apa ya, saya juga tadi bukannya ide saya itu, karena emang kewajiban kita untuk menyelamatkan masyarakat banyak, terutama mempertahankan tentang ketahanan pangan yang ada di kabupaten sesuai dengan porsi Kabupaten Karawang, bahwa yang paling terbesar ketahanan pangan itu stok beras itu adalah Kabupaten Karawang. Kalau sekarang ya para petani tidak diperhatikan, perairan sawahnya yang tidak akan tercapai ya itu, karena bahan pokok itu paling yang utama. Langsung terjun ke lapangan. Jadi ada dua kades guys lagi tuh. pada siang hari ini yang terjun ke lapangan ya, yang sidak terus kan lokasi. ditukang, kita tinggali ke liang nak. Ini akan di ini kan Pak. Hah? Di jebol ke sana. Ya paling begini. Apa ya? Ada saluran air yang tertutup tanah ya guys ya, dan tumpukan sampah. Kita cari solusinya pakai ban dulu dah. Ditarik pakai beko. Iya. Para konten kreator Di kolom. Atau kalau ada orang kan saya biar bayar saya yang muliin ya. Kecuali ntar kalau memang sana airnya sangat besar, berarti ini harus dirubah sistem pakai box cover. Ya, Bongkar berarti Pak ya. bongkar dulu ganti. Ganti unit, ganti Nah, unit. iya. Box cover itu. box Suka cover ada ya. ginian ya yang 2 meter persegi. Ya. Itu. Orang Itu lebih kan besar Pak praktis. Kades. Iya betul. Kali apa langsung pasang bisa langsung lewat lagi. Betul. Ukurannya berapa Pak Kades? Apa ya? Bongkarnya. Ya box covernya jangan kurang dari 2 meter. Itu. Lebih dari 2 meter ya. Iya, harus lebih. Kalau ini seandainya semua ini bangunan ini dibongkar semua, saya yakin akan kembali lagi ke semula kayak dulu. Lebarnya 3 meter, sayapnya itu ntar apakah mau dibikin pertanian lagi, apakah penghijauan ya, untuk menyerap polusi ya. Karena Karawang ini dekat dengan kawasan industri. Kalau sekarang polusinya tidak ada, ya otomatis banyak masyarakat yang terdampak penyakit ispa. Ya betul. Gitu kan. Itu kalau terakhir 3 meter tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2001 itu Masih 3 meter. air ini kan ini mah baru. Ya, bangunan ini. Itu lama banget bangunannya. Udah lama 20 tahunan sebenarnya. ya. Iya, udah nggak berfungsi Kan normal. cuma yang saya sesalkan ini kan karena kenapa warga itu mau ngebangun dari oknum yang bawah ya, memberikan apa ya, jual beli tanah garapan.
kan masyarakat ini surat perjanjian pemanfaatan lahan non pertanian ya. Nah ini dia itu setiap tahun itu bayar. Nah cuma ini tahun 2024 terakhir. Tahun 2025 itu dari pihak PJT sudah ada penekanan dari Pak Gubernur agar kembali ekosistem perairan untuk kebutuhan para petani itu harus kembali ke semula. Makanya dia tahun 2025 itu tidak berani memungut iurannya itu. Berarti suratnya udah nggak berlaku Pak Kades? Ya sudah, ini kan sudah tuh kadaluarsa, Pak, ya? 2024. Tapi kan beranggapan masyarakat itu dengan surat begini dia itu bahwa dia itu punya tanda bukti. Iya legal. Iya. Nah, seperti begini contohnya ya. Sertifikat ya? Nah, bukan Iya, itu cuma ya. surat Kalau sertifikat kan dikeluarkan oleh BPN. Iya. Ini kan dari PJT. Tuh ya. Oh, ini biayanya udah tertera di sini. Per tahun. Ya, 2023 tuh. 2026 ada, 2024 ada kenaikan ya. Nah, ini yang seperti begini. Gitu. Ada juga masyarakat yang nggak bayar gitu kan. Cuma awalnya itu dia itu punya harapan itu surat ini disangkanya itu surat hak milik, padahal bukan. Beda. Iya. Jadi surat ini adalah hak untuk garap, bukan untuk dibangun rumah. Bisa digunakan tanah tersebut untuk palawija, untuk pertanian, harus menyesuaikan gitu. Perikanan ya. Iya. Desa Malure. Ini dari sini. Jalan ke sana. Nah, kenapa ini airnya tidak mengalir? Karena masyarakat yang tinggal di desa saya itu ditutup salurannya. Ya bangga, itu kemarin tahu. Nah makanya Pak Gubernur itu tetap bersikukuh ingin mengembalikan lagi ke semula. Ya. Jadi begini kan, kenapa harus kembalikan lagi? Kalau dulu kan nggak ada ceritanya banjir. Iya. Ya, sekarang hampir setiap tahun terjadi banjir. Diakibatkan banyak penutupan kali yang produktif. Ya enggak? Iya. Gitu. Dan masyarakat tidak sadar bahwa membuat kali itu malah dipersempit, bukan diperlebar. Padahal untuk penyerapan, dulu aja masih banyak penyerapan itu masih meluap air. Ya kan? Apalagi sekarang tidak ada serapannya ini untuk menampung air tadi. Itu ya. Oke, makasih Mas. Oke ya, jadi clear gitu siap. ya. Ada barang buktinya Nah, juga. saya cuma sarankan ke warga itu, ayo kita ikuti program pemerintah ini ya. Jangan sampai kita ngeyel. Kita harus taruh bahwa kita ini dengan membangun di tempat ini kita harus merasa salah. Ya kan? Jangan merasa benar. Tapi bukti fakta di lapangan itu salah. Iya. Itu kita Iya. harus ikuti. Yang jelas penting masyarakat itu tadi yang tidak rumah ya bisa dapat rumah lagi. Itu kan? Itu masyarakat. Kenapa Pak Gubernur itu? Karena menyesuaikan produktivitas di lingkungan sini. Iya. Tidak bisa dipertahankan. Di sana kan mau dibangun perumahan mewah. Iya. Ya. Pinggir Kali Citarum semua sudah dibenteng. Tinggi banget. Air itu nyari yang paling Iya, rendah. paling ke arah sini. Makanya Pak Gubernur ngusulkan ke Agung Podomoro Land, Iya. jangan bersepihak saja yang perhatikan. Ya kanan kiri harus diperhatikan, harus ikut andil kepada lingkungan. Nah, itu ya mudah-mudahan sama di sana di benteng, di sebelah sini juga di benteng. Kiri kanan jadi. Iya. Tahun 2021 sebelum itu dilaksanakan cat empil pembentengan itu air itu nyampe sini. Kalau sekarang dari Masjid Agung rencana sampai pabrik es itu yang dimiliki tanahnya oleh Agung Podomoro, semua pinggir Citarum itu akan dilakukan benteng yang lebih tinggi dari sini. Iya, masih berbalik ke sini. Iya, air berbalik. Makanya kenapa yang tinggal di sini harus direlokasi oleh Pak Gubernur, antisipasi ke situ. Iya, keselamatan warga. Pak juga. Gubernur itu programnya itu ketika dia berbuat selesai selamanya. Jangka panjang, Pak, ya? Iya, jangka panjang. Jangan cuma kita gebrakan sekarang, tapi ntar kesananya masih banyak masyarakat yang kesusahan. Betul. Ketika datang banjir, itu. Lagi di keruk lumpur sama sampahnya guys ya. Dan tanah ini
ada yang menggugat guys. Jadi ada ahli waris yang menggugat Pak Lurah, katanya ini tanah diklaim punya peninggalan bapaknya gitu ya. Padahal menurut data dari Pak Lurah itu ini tanah PJT. Awal ini kalinya lebarnya 3 meter. Nah, karena banyak oknum yang menjual belikan tanah garapan, akhirnya dibeli sama orang dan diuruk kalinya guys. Dan sekarang ahli warisnya menggugat, tidak terima tanah ini diambil alih oleh pemerintah. Dan di sana ada Pak Lurahnya ya. Di sana ada 2 Pak Lurah yang sedang sidak lokasi Kaliwadas ini ya teman-teman ya. Dan di sana ada rumah yang sudah dibongkar teman-teman. Di sana masih ada puing-puingnya ya, bekas rumah itu. Dan di ujung sana ada gorong-gorong teman-teman. Ya di sana ada gorong-gorong yang ke sana itu tadinya kali teman-teman. Kali cuman sudah diuruk oleh tanah dijadikan kebun, dan di sana juga jadi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan liar ya teman-teman ya. Dan nanti kalinya akan diperlebar lagi tuh. Wow, sampahnya banyak sekali teman-teman ya. Oke, kita ke sono dulu teman-teman ya, ke Pak Lurah ya. Terima kasih Pak Des. Kita balikan lagi pohon-pohonannya ya enggak. Jadi dari situ pasang plang. Ketika masyarakat yang mengganggu pohon tanaman ini dengan sanksi pidana bisa saja kan, ya enggak, supaya ada efek jerah gitu. Mang, coba awi mang, kabel tuh mang, tunjuk lah mang. Mang, Kak Awi mang, tunjuk kabel mang.
Duit saya gitu mas. Yang abang ke puncak itu. Bukan ke Karyater, bukan sebelumnya. Ntar setelah kita titik baru ya, karena Sabtu Minggu kita kan nggak ada tuh. Oh, maksudnya ini titik baru tuh. Iya. Saya dapat dari Tanjung Neng. Iya. Maksudnya ini apa nih guys? Wah nih guys. Orangnya duduk di situ guys. Cincau tuh. Aduh. kemarin minta bantuan KLH. Nggak boleh nggak.
turun langsung sidak mengumpulkan sampah yang ada di lokasi ini ya guys ya. Nah, nanti rencananya mau ada pembongkaran jembatan juga guys. Ini mobil sampah ini. Wow, sampah. Dan truknya mau ngangkut sampah. Iya, saya kira juga. Ternyata beda kayaknya di daging bunga hidup kan. Oke guys, mungkin segitu dulu ya guys ya video pada siang hari ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi. Saya akan buatkan lagi video selanjutnya yang part yang keduanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah menonton video saya, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan digampangkan beli rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.